banyak dosa. Kamu sekarang Ramadan, saya ampuni semua dosamu. Yang paling dahsyat, saya turunkan satu malam yang nggak pernah dirasakan oleh mereka. Ketika malam itu turun, bukan 10, bukan 100 kali lipat lagi. Tapi yang Allah berikan adalah lebih daripada 1000 bulan. Ingat, bukan 1000 bulan. Karena bahasa Qur'annya lebih daripada 1000 bulan. Kalau lebih itu berarti bisa 2000, bisa 3000, bisa 4000, bisa 5000 dan sebagainya. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min malam Al-Qadar. Ingat, Lailah itu artinya malam. Malam Al-Qadar. Ini saya beri rumus ya. Perhatikan rumus ini. Di Quran itu ada Lail, ada Lailah, itu beda. Lail, Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha. Malam. Jadi kalau ada disebutkan Lail, itu berarti waktunya membentang dari ba'da Isya sampai menjelang fajar. Itu Lail namanya. Misal tahajud, ambil sebagian malam, nggak usah sepenuhnya. Dari mulai setelah salat Isya selesai, sunnahnya selesai, tidur dulu sejenak. Anda bangkit lagi, bangkit setelah istirahat sejenak, tidur sejenak, di malam hari, bangun malamnya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan hajada. Ha, jim, dal. Hajada. Aktivitas yang dikerjakan setelah tidur di malam hari. Hajada. Kalau aktivitas ini betul-betul Anda ingin rencanakan, disiapkan, berusaha untuk maksimal, bangun, tambahkan tak di depannya. Kalau ini tidak mudah dikerjakan, tantangannya ada. Nggak seketika pengen bangun langsung bangun. Kadang-kadang begitu bangun, diam sejenak. Bangun jam 3, diam sejenak. Begitu sadar lagi, jam 5. Ya? Nah, lihat sini. Kalau pakai tasydid dari kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang tidak mudah. Rumit. Makanya kenapa disebut dengan tahajud? Quran surah ke-17 ayat 79. Paling kiri, agak sedikit ke atas. Quran surah 17 ayat 79. Wa minat laili fatahajjad bih. Wa minat lail. Dari sementara malam itu, tidak usah semua. Sebagian malam dari ba'da Isya tiduran dulu. Kenapa tiduran dulu? Ada kalimat tahajjud. Hajada, tidur dulu. Supaya bangun malamnya itu lebih fresh, segar. Bacaan-bacaannya itu lebih terasa. Sebab kalau antum nggak istirahat dulu, bawaan ngantuk datang, bacaan nggak enak dibacakan. Makanya nanti dalam Quran surah ke-73 itu, di Al-Muzammil, ya, dari ayat 1 sampai 20 itu, khususnya di ayat yang ke-6-nya Allah sampaikan, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu kalimat yang diucapkannya lebih menguatkan pada jiwa, menyentuh kepada hati. Bagaimana kalimat itu bisa menyentuh, bacaannya bisa menguatkan jiwa kalau kitanya sadar. Kalau antunya tahajud sampai ngantuk-ngantuk sih nggak akan menguatkan jiwa. Ya, setan juga nggak capek, tinggal niup doang. Bobo. Begitu sujud nggak bangun-bangun. Ya. Maka silahkan ambil sebagian malam tahajud. Tapi kenapa menggunakan tasdid? Kata Allah, hati-hati, kamu harus berusaha rencanakan. Bikin rencana pakai tak, berusaha dengan maksimal. Siapkan, mau bangun jam berapa mulai tahajudnya? Oh, saya pengen 3:30, maka mulai pasang alarm 2:30. Karena tantangannya tidak mudah. Ada ngantuk, ada godaan, ada macam-macam. 2:30 pasang alarm. Kalau nggak punya alarm, kayak saya dulu waktu dipesankan, saking nggak punyanya, saya tanya pada guru saya, Ustaz, saya nggak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Sampai nggak punyanya saya mohon, ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun, ya Allah, 2:30. Itu luar biasa betul. Begitu minta 2:30, dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya, bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta 2:30, bangun jam 2. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun jam 3:30, pasang alarm 2:30. Bahkan ada yang 3 kali pasang. 2:30, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja, bangunnya 4:30. Lail. Jadi kalau disebutkan dengan kata lail, itu waktunya malam. Malam. Ya, lail jamaknya layali. Turunannya lela, lili, lala.
Lela, lili, lala, lail, layali, dan seterusnya, itu malam namanya. Ustadz, ada yang namanya Ibu Leli, ibu malam-malam. Ya. Kalau di malam itu punya keistimewaan, dia istimewa nih. Ada sesuatu yang beda. Ada pahala yang banyak, ada kemuliaan, ada ampunan, ada rasa sayang, ada ketenangan, ada kedamaian. Maka tambahkan tak di ujungnya sebagai sifat kemuliaan itu. Setiap kata al-lail menggunakan tak di ujungnya, maka ada yang tidak biasa di malam itu. Malam yang istimewa. Pakaikan tak di akhirnya. Dari kata lail jadi lailah. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat malam al-qadar, kenapa menggunakan kata lailah bukan lail? Inna anzalnahu fi, bukan lail tapi lailah. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran yang dahsyat itu di malam yang penuh dengan keistimewaan. Namanya malam al-qadar. Nggak ada malam al-qadar kecuali nampak di satu malam di bulan Ramadan saja. Silahkan cari di waktu-waktu lain, Anda tidak akan pernah temukan. Dan itu cuma datang setahun sekali. Berita baiknya, saat orang Yahudi mengolok-olok Nabi, Allah katakan, dijawab tuntas, kata Allah, sampaikan pada mereka, bahkan puasa kalian kami hadiahkan satu malam yang saat engkau kerjakan, amalan di malam itu sama nilainya dengan amalan lebih daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan saja kita turunkan di konversi, kurang lebih misalnya 83 tahun. 83 tahun. Jadi kalau di malam ini ada yang baca Quran, satu huruf aja baru dibaca, Nun, meninggal. Bisa. Tepat di malam itu, baru sehuruf. Maka satu huruf itu nilainya bukan 10 lagi. Satu huruf itu nilainya sama dengan 83 tahun baca Qaf, baca Nun tanpa henti. Nun, 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 nun. Ada yang bisa? 83 tahun tanpa henti. Maka bayangkan siapa yang bisa menghatamkan Quran. Baca sebanyak-banyaknya. Ada yang sholat, ada yang zikir, ada yang berdoa, ada yang macam-macam. Nilainya sama dengan 83 tahun tanpa putus malamnya. Maka, ini yang mau saya sampaikan kepada Anda seluruhnya. Begitu turun kemudian ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, semua sahabat bukan sekedar mendengarkan ayat yang turun, tapi sudah mendapatkan kegembiraan dengan semua kemuliaan yang tadi disebutkan. Hei yang beriman, hei orang beriman, kata Allah, siap-siap, aku akan wajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah puasa. Seperti orang-orang dulu pun pernah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Cuman puasa kalian beda. Puasa kalian bukan sekedar puasa, tapi aku akan berikan keistimewaan. Siapa yang puasa, aku ampuni semua dosa-dosanya. Siapa yang puasa, aku lipat gandakan pahalanya. Siapa yang puasa dan berjuang di dalamnya, aku berikan satu malam yang tidak tersaingi oleh malam-malam yang lainnya. Maka orang-orang dulu sampai setelah terbiasa puasa, sampai wafatnya Nabi, itu kalau sudah kemudian teman-teman mau dekat-dekat ke Ramadan, ukurannya bukan hari lagi. Begitu selesai Ramadan, udah nunggu Ramadan yang berikutnya. Ramadan itu kan bulan keberapa? Oh kan, 7 apa 8? 9. Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10. Selesai Ramadan, muncul Syawal. Itu begitu tuntas Ramadan, masuk Syawal, sudah minta lagi kepada Allah, ya Allah, kok lama betul Ramadannya? Ya Allah, kalau bisa tuh setiap waktu Ramadan, kalau bisa Ramadan, kalau bisa Ramadan. Apalagi ketika Ramadan sudah mendekat pada waktunya, tinggal 2 bulan, itu sudah mulai memperbanyak ibadahnya. Sujud di malam harinya, doanya, minta dikuatkan, ya Allah, jikapun sampai ke Ramadan, sampaikan dengan penuh ketakwaan. Ya Allah, berikan kemuliaan. Ya Allah, berikan kesempatan, ya Allah, untuk mendapati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu bayangkan. Karena menyikapi cara pandang pada Ramadannya, bukan melihat kepada beban puasanya, tapi melihat kepada anugerahnya. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi saat Anda kemudian mendapati kata Ramadan, bayangkan semua kemuliaan ini. Kalau belum mengerti nih, Ramadan menurunkan ampunan dari semua dosa. Bayangkan Anda tuh dosanya sebanyak apa sampai malam ini. Saya cuma pengen Anda ingat aja, dosa pada ibu Anda itu berapa banyak? Dosa pada ayah Anda, ibu yang pernah mengandung, ibu yang pernah melahirkan, ibu yang menangis darah, mendoakan Anda di malam hari, yang tersakiti dengan kata-kata Anda, yang dengan perilaku Anda, kadang-kadang nangis sendirian di malam hari, nggak pernah pengen kelihatan anaknya, kadang-kadang minjam sana sini untuk membuat Anda bahagia dari sejak kecil, yang kadang-kadang setelah Anda dewasa tidak pernah mengingatnya, bapak Anda. Silahkan cek. Istri Anda, anak-anak Anda. Maaf, yang kerja di rumah Anda, yang kerja di kantor Anda, teman Anda, tetangga Anda. Berapa dosa yang pernah dikumpulkan?
Belum kalau ingat lagi sedikit-sedikit. Mata. Berapa banyak dosanya? Berapa kali Anda menangisi mata yang pernah berbuat dosa dalam sehari? Nabi aja istighfar 70 kali paling sedikit sebelum tidur. 70, 100, 70, 100. Berapa kali Anda pernah menangisi lisan Anda yang berbuat keliru? Berapa kali Anda menangisi kaki Anda yang bermaksiat saat di malam hari? Bermaksiat saat di siang hari? Bermaksiat di sore hari? Bermaksiat di siang hari? Berapa kali Anda pernah merenungi diri Anda? Sedangkan Anda menginginkan surga. Demi Allah saya katakan, ada peluang bagi Anda untuk mendapatkan semua ampunan yang dirindukan itu. Kalau ditanyakan jujur dalam setiap kesempatan, hampir nggak pernah ada yang menjawab nggak punya dosa. Saya sampai terakhir datang ke satu tempat, saya tanya siapa yang nggak punya dosa, nggak ada yang berani ngangkat. Siapa yang dosanya sedikit, diam. Siapa yang dosanya kemudian menengah, nunduk. Siapa yang dosanya banyak, ngangkat. Ngaku banyak dosa, tapi ketika saya tanya siapa yang pengen masuk surga, semua ngangkat. Aneh nggak tuh? Pengen ke surga, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, manusia itu memang agak aneh. Anehnya luar biasa. Pengen ke surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Nggak pengen ke neraka, tapi menekuni amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Bagaimana Allah bisa memberikan kemuliaan? Saya ini Adi Hidayat, kalau ingat-ingat dosa, rasanya susah masuk surga. Tapi kalau ingat rahmat Allah gitu, ada karunia, ada rahmat Allah, Allahu Akbar, ada harapan kita di situ. Coba dah ingat-ingat Nabi Adam alaihissalam. Cuman sedikit, nyicipin sebagai contoh, nyicipin buah kulis sedikit keluar dari surga. Kita ngaku dosa banyak, pengen masuk. Bagaimana kemudian cara menyelesaikannya? Allah turunkan ini Ramadan untuk mengampuni dosa. Antum nggak puasa juga. Jadi maksud saya gini, ini Allah tuh kurang sayang apa? Nih saya ampuni dosa nih, semua lengkap, pahala saya gandakan. Turun Ramadan, orang yang sudah wafat, kalau diberi kesempatan pengen lagi hidup, ya Allah saya pengen, wafat nggak dapat Ramadan. Ente dikasih nggak mau ngambil. Jadi Allah tuh perlu bagaimana lagi mengampuni dosa Anda?